Militer Australia kocar-kacir digempur TNI. Militer Australia terpaksa menarik tentaranya yang saat ini bermarkas di Papua. Saat ini TNI melanjutkan invasi besar-besaran ke markas OPM. Diduga Papua hampir 5.000 tentara Australia berada di markas OPM. Saat ini mereka adalah bagian dari rotasi reguler sejak pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB akibat serangan pada Sabtu. Dikabarkan tentara Australia mencari tempat perlindungan dan pindah ke mereka. Seragam Papua yang tersembunyi di dalam hutan dalam Australia, Anthony Albanese, juga telah menyampaikan kemungkinan tentara Australia berperang melawan tentara Indonesia. Juga mereka menyamarkas itu. Hal ini dilihat sebagai kemungkinan yang berbeda karena Indonesia telah menyerahkan lebih dari 20.000 tentara dan juga peralatan tempur beraja di seluruh wilayah Papua. Itu bisa berarti tentara Australia yang sekarang berada di Papua dipaksa untuk mundur. Pertempuran kembali meletus. TNI Kangguru memiliki anggota yang saat ini dikerahkan ke Papua dalam kapasitas memberikan saran dan ketentuan bergilir, kata Menteri Pertahanan Australia. Bijak tidak ada perubahan yang direncanakan untuk operasi mereka saat ini sejak Sabtu kemarin setelah Australia telah mengantisipasi dalam operasi bantuan militer dan pelatihan militer bersama OPM dengan tujuan untuk membantu Papua merdeka. Mereka bermarkas di Indogama, Papua, di ujung timur wilayah itu, tak jauh dari lokasi pertempuran. Pasukan Australia dan juga TNI di mana kontingennya bertugas saat ini yang tiba pada Jumat kemarin dijadwalkan kembali pada hari ini, pada Minggu 4 Juni. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang jumlah pasukan operasi khusus Australia di Papua melalui latihan validasi reguler. Namun bijak balas mengatakan jumlah mereka tidak dirahasiakan karena keamanan operasional di pada pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB memupuk kepercayaan, memperlibat kesiapan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berperang. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran kelompok bersenjata OPM atau KKB. Cara mengoperasikan senjata diberikan Australia kepada mereka pada hari Sabtu, asal yang mengeluarkan 20 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk anggota KKB. Puluhan ribu tentara ke wilayah Papua, namun demikian kehadiran sekitar 5.000 hingga 10.000 tentara Australia di Papua yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah misi pasukan Australia. Di sana di mana Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menghindari pertanyaan apakah tentara Australia dapat mengambil bagian bersama OPM dalam perang dengan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, dia pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah melalui latihan validasi reguler untuk meredakan dan mengurangi ketegangan prajurit TNI dan juga personil Polri yang tergabung dalam Satgas. Tentara Australia di markas OPM dan juga kelompok kriminal bersenjata KKB. Sebanyak 200 orang anggota KKB dikabarkan tewas, termasuk 84 tentara Australia ke Satgasnya. Menyebut baku tembak terjadi 2 hari di sekitar markas KKB Lumai di Kampung Balaga, Kabupaten Puncak, Papua Barat. Tentara Australia dan juga kelompok bersenjata KKB terus mundur hingga ke perbatasan Papua Nugini. Lebih lanjut, Iqbal menyebut TNI melakukan penyerbuan ke markas KKB sekitar pukul 8. Selain ada korban dari musuh, namun di pihaknya ada korban satu anggota TNI yang gugur dalam operasi itu. Iqbal menambahkan teknik Polri juga masih terus melakukan pengejaran tentara Australia dan juga kelompok kriminal geografi. Tidak ada tempat untuk tentara Australia dan juga kelompok-kelompok kriminal bersenjata di Papua maupun di seluruh pelosok tanah air mulai terasa. Leo dan juga kelompok kriminal bersenjata ini sebelumnya menembak Kepala Badan Intelijen Negara Afrika Papua Barat dan PT Sri Kebuka Kabupaten Puncak. Tim gabungan TNI Polri juga telah mengetahui dan memetakan tempat persembunyian kelompok-kelompok KKB, kata Paulus. Hasil pemetaan tersebut juga berdasarkan lokasi-lokasi terjadinya baku tembak TNI Polri dengan tentara Australia dan juga kelompok bersenjata. Karena Papua, jembatan antara Australia banyak yang tewas dalam kontak tembak dengan negeri pada Sabtu kemarin, termasuk anggota KKB 80 pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15, AK-47 dan juga Thompson berhasil diamankan TNI Polri dari tangan KKB Papua. Jadi senjata itu harus hasil rampasan KKB saat menjelang Polsek beberapa tahun lalu, kata Kapolda.
Dalam keterangan persnya didampingi Pangdam 17 Cendrawasih Bagian TNI Herman Asyaribab dan juga Kabin Double Pabriken TNI Abdul Haris di Aula Mampu Primob Yonde setelah sukses menjual bersih tentara Australia dan juga kelompok kriminal bersenjata atau ke Papua. Pabrik ini berhasil memetakan markas mereka. Beberapa Paulus telah terpaut mengatakan korban yang tewas dalam kontak senjata yang terjadi sedang di Fakultas Teknik Polri telah berhasil memetakan mereka. Sikap KKB Papua dilansir dari Antara. Hal ini diungkapkan Gubernur Papua Paulus Waterpauw sebagai manusia dan rumah operasi Demangkawi yang diterima di Jakarta. Tim gabungan TNI Polri juga telah mengetahui dan memutarkan tempat persembunyian kelompok. Hasil pemetaan tersebut juga berdasarkan lokasi-lokasi terjadinya baku tembak dan ini dengan tentara Australia dan kelompok bersenjata kelompok kriminal bersenjata KKB. Militer Australia ini cuma punya dua pilihan: penyerang atau ditindak tegas. Hal itu disampaikan oleh Panglima TNI Militer Australia tidak akan dibiarkan lagi memasuki Lion Air jika masih nekat, dan ini tidak segan-segan bertindak. Tidak sementara apa dari gabungan TNI dan Polri masih melakukan pengamanan kegiatan masyarakat sipil. Semuanya diamankan di Polsek, begitu juga di pos Korabel serta gereja-gereja yang ada di Kabupaten Intan Jaya. Semuanya diamankan. Ia juga menerangkan tindakan yang dilakukan Australia tak menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru. Mereka bermarkas di Indogama, Papua, di ujung timur wilayah itu, tak jauh dari lokasi pertempuran. Pasukan Australia dan juga TNI di mana kontingen yang bertugas saat ini yang tiba pada Jumat kemarin dijadwalkan kembali pada hari ini, pada Minggu 4 Juni. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang jumlah pasukan operasi khusus Australia di Papua melalui latihan validasi reguler. Namun Bijak Balas mengatakan jumlah mereka tidak dirahasiakan karena keamanan operasional di pada pelatihan dengan kelompok bersenjata. KKB memupuk kepercayaan, memperlibat kesiapan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berperang. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran kelompok bersenjata OPM atau KKB. Cara mengoperasikan senjata diberikan Australia kepada mereka pada hari Sabtu, asal yang mengeluarkan 20 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk anggota KKB. Puluhan ribu tentara ke wilayah Papua, namun demikian kehadiran sekitar 5.000 hingga 10.000 tentara Australia di Papua yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah misi pasukan Australia. Di sana di mana Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menghindari pertanyaan apakah tentara Australia dapat mengambil bagian bersama OPM dalam perang dengan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, dia pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah melalui latihan validasi reguler untuk meredakan dan mengurangi ketegangan prajurit TNI dan juga personil Polri yang tergabung dalam Satgas. Tentara Australia di markas OPM dan juga kelompok kriminal bersenjata KKB